Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah, dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junedi Yono Kebun Berkah, yaitu channel yang menginformasikan kepada sahabat-sahabat semua tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam Sukarobot, yaitu merupakan pelatihan bagi putra-putri sahabat Kebun Berkah semua terkait tentang robotik, coding, animasi, web programming ya. Silakan bagi putra-putri sahabat Kebun Berkah untuk yang ingin meningkatkan keahliannya maupun melampiaskan hobinya, bisa mendaftarkan diri di Sukarobot Academy Bogor yang beralamat di Ciamas Riverview, Blok C10, Desa Ciamas Rahayu, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor. Nanti alamat dan kontak person akan ditulis di deskripsi video ini. Channel Junedi Yono Kebun Berkah juga menginformasikan terkait tentang kegiatan-kegiatan serta produk-produk yang dihasilkan oleh para petani, terutama petani-petani yang sudah bergabung di Kebun Berkah. Ada Saung Kebun Berkah yang menjual tanaman hias, dan di sini juga sahabat Kebun Berkah bisa belajar budidaya tanaman hias, serta jangan lupa ya borong tanaman hiasnya. Alamat juga akan ditulis di deskripsi video ini ya. Dan silakan bagi sahabat-sahabat petani Kebun Berkah yang ingin diupload videonya, bisa mengirim video ke kami, ke Junedi Yono ya. Nanti akan insyaallah diupload dan tidak dipungut biaya. Baik sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, untuk itu kami berharap teman-teman, sahabat-sahabat berkenan untuk meramaikan channel ini dengan cara subscribe, join, dan share ya ke sahabat-sahabat yang lain, sehingga mudah-mudahan bisa diketahui, bisa dikenal channel ini di masyarakat luas. Baik sahabat Kebun Berkah, pada pagi hari ini kita melanjutkan seri penyuluhan, seri yang ketiga sahabat Kebun Berkah. Dari dua seri yang sudah kami sampaikan, kali ini adalah seri yang ketiga terkait tentang penyuluhan. Apa itu ya pada seri yang ketiga? Pada seri yang ketiga kita akan belajar terkait tentang sasaran penyuluhan ya. Sasaran penyuluhan. Dan materi-materi apa yang akan kami sampaikan merupakan bersumber ya dari sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Rizwan SPMSI, Dr. Sally Oktarina SPMSI, Eli Rosana SPMSI, dan Tirtawati SPMSI dalam judul Modul Perkuliahan Penyuluhan Pertanian dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya yang diterbitkan di tahun 2023 oleh Laboratorium Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, serta ada beberapa literatur lain yang kami bacakan atau kami sebutkan ya sahabat Kebun Berkah. Jadi tapi yang utama memang dari buku ini sahabat Kebun Berkah. Baik sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, kita coba ya terkait tentang sasaran penyuluhan ya. Dan sebagai informasi sahabat Kebun Berkah, walaupun di sini lebih cenderung mengatakan penyuluhan pertanian, namun materi-materi ini bisa digunakan juga oleh para penyuluh di luar penyuluh pertanian, bisa penyuluh kehutanan, bisa penyuluh perkebunan, bisa penyuluh yang lainnya sahabat Kebun Berkah ya. Jadi bukan khusus untuk penyuluh-penyuluh pertanian, karena memang materinya umum ya sahabat Kebun Berkah. Baik, terkait dengan sasaran dalam kegiatan penyuluhan, maka seorang penyuluh yang berperan sebagai mitra petani ya, mitra petani maupun mitra masyarakat harus bisa
menjelaskan terkait materi-materi yang akan disampaikan kepada sasarannya. Ya. Jadi petani bukan hanya sebagai objek di dalam penyuluhan, namun juga sebagai mitra sebagai partner di dalam kegiatan penyuluhan. Ya. Apabila kita tengok sasaran penyuluhan sebagai bagian dari proses komunikasi, maka kita bisa melihat aliran dari proses tersebut. Ya. Jadi dalam komunikasi kita mengetahui adanya sumber atau source sumber dari komunikasi itu sendiri. Nah, kemarin kita juga sudah melajari sumber-sumber dari penyuluh di dalam mendapatkan materinya. Kita sudah mempelajarinya. Mudah-mudahan sahabat Kebun Berkah masih ingat, tapi kalau belum masih belum ingat atau lupa, silakan sahabat Kebun Berkah bisa melihat lagi video yang sudah di-upload terutama pada seri yang pertama. Pertama berarti sumber dari materi penyuluh ini Yang kedua, sumber tersebut akan diformulasikan sebagai pesan message. Jadi sumber tadi kita olah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah pesan yang akan disampaikan oleh penyuluh kepada masyarakat atau kepada petani Yang ketiga selanjutnya, aliran yang selanjutnya adalah channelnya saluran yang kita gunakan, media partnernya yang kita gunakan itu apa. Nah, setelah itu adalah penerima atau receiver penerima receivernya ini tentunya masyarakat sasaran dari penyuluhan. Nah, setelah itu tentunya kita berharap adanya efek atau dampak dari kegiatan penyuluhan yang kita lakukan. Apakah berdampak positif terhadap kegiatan yang memang kita suluh, atau sebaliknya feedbacknya negatif atau dampaknya negatif menentang. Nah, itulah kita perlu mendapatkan informasi, kita perlu mengukur dari efek yang ditimbulkan dari proses penyuluhan yang kita lakukan. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, yang kedua adalah sasaran penyuluhan sebagai subjek Nah, jadi sebagai subjek karena partner juga kita melakukan, bukan hanya si penerima saja. Hanya yang kita kerjakan monoton penyuluhan yang dilakukan kita itu bukan hanya satu panah, tetapi dua panah jadi bolak-balik. Nah, sehingga objek dari petani atau masyarakat sebagai sasaran penyuluhan merupakan subjek juga kita tukar pikiran. Adakah hal yang bisa menambah nilai dari penyuluhan kita yang kita kerjakan atau seperti apa? Jadi intinya adalah harus menjadi dua arah menjadi dua arah di dalam proses penyuluhan itu jangan satu arah, hanya mentang-mentang petani dijadikan objek saja. Pokoknya ini dijejeli dengan materi-materi penyuluhan, jangan. Tetapi harus jadi partner, harus jadi subjek juga terkait dengan proses penyuluhan itu. Yang ketiga adalah sasaran penyuluhan sebagai pelaku kegiatan penyuluh Jadi sasaran misalkan masyarakat masyarakat petani yang berhasil misalkan sahabat-sahabat petani Kebun Berkah misalkan berhasil di dalam suatu budidaya, maka jadikanlah dia penyuluh, jadikanlah dia pelaku di dalam kegiatan penyuluh Kita panggil misalkan,
kita diskusikan agar beliau atau petani yang berhasil ini berkenan untuk menceritakan terkait hal ihwal keberhasilannya. Kenapa bisa berhasil? Apa sih yang dilakukannya? Dan ini bisa disebarluaskan kepada petani-petani yang lain ya. Jadi sasaran penyuluh juga bisa menjadi pelaku di dalam kegiatan penyuluhan ya. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, di dalam pelaksanaan penyuluhan tadi, sasaran penyuluhan bisa dibagi atau terdiri atas yang pertama, sasaran utama. Sasaran utama di dalam penyuluhan adalah petani dan keluarganya ya. Nah, petani dan keluarganya atau pelaku primer atau pelaku utama di sini ya. Petani dan keluarganya. Yang terdiri atau petani dan keluarganya itu ya terdiri langsung ya, yang langsung terlibat di dalam kegiatan itu petaninya sendiri. Yang kedua, perlu diketahui bahwa petani itu tidak bodoh ya, tidak bodoh dan mempunyai harga diri. Dia memiliki pengalaman dan menjunjung norma adat istiadat, sehingga perlu pendekatan-pendekatan yang manusiawi, yang tadi dua arah ya, jangan dijadikan objek saja, tapi jadikanlah juga subjek, sehingga dua arah di dalam proses penyuluhan bisa terjadi ya. Dan untuk mendapatkan sasaran utama ini, sahabat kebun berkah sebagai penyuluh harus melakukan identifikasi terlebih dahulu ya, agar bisa mendapatkan benar-benar sasaran adalah utamanya ya, yaitu petani maupun keluarganya. Harus identifikasi dulu nih sahabat kebun berkah. Yang kedua adalah sasaran penentu. Ini sasaran tidak terlibat langsung atau bukan pelaksana kegiatan bertani, tetapi secara langsung ataupun tidak langsung terlibat dalam penentuan kebijakan dan atau menyediakan kemudahan-mudahan pelaksanaan dan pengelolaan usaha tani ya. Jadi dalam sasaran penentu ini bukan petani ya, tetapi memiliki akses ya, memiliki akses baik kebijakan untuk mempermudah kegiatan-kegiatan usaha tani ya. Misalkan ya, yang bukan petani ya, yang tapi memiliki akses yang luar biasa di dalam penentuan kebijakan, di dalam penentuan kemudahan-mudahan di dalam usaha tani ya, misalnya pemerintah ya. Pemerintah misal mulai dari kepala desa misalkan ya, kebetulan kepala desanya bukan petani misalkan, ataupun pimpinan-pimpinan instansi ya, ada peneliti misalkan, ada lembaga-lembaga perkreditan misalkan, ada suatu pimpinan bank yang kita ajak misalkan, ada pedagangnya, ada produsen dan penyalur saprodi, sarana produksi ya, ataupun alat-alat pertanian misalkan, ada pengusaha industri yang mengolah dari hasil-hasil pertanian. Itu adalah pihak-pihak sasaran yang menentukan juga ya, maka kita bisa menjadi sasaran, tetapi bukan sasaran utama ya, tapi bisa diundang sahabat kebun berkah. Yang ketiga adalah sasaran pendukung. Sasaran pendukung ini secara langsung ataupun tidak langsung tidak memiliki hubungan dengan kegiatan pertanian, tetapi dapat diminta bantuan guna kelancaran penyuluhan ya, guna kelancaran kegiatan penyuluhan yang sahabat-sahabat kebun berkah kerjakan. Sasaran pendukung ini misalnya adalah pekerja sosial, seniman, biro iklan misalkan, atau konsumen dari hasil pertanian. Mereka bisa kita undang atau mintai tolong agar bisa berpendapat misalkan untuk menguatkan materi yang kita sampaikan kepada sasaran penyuluhan ya. Ini juga bisa mendukung ya, bisa mendukung kesuksesan dari penyuluhan yang sahabat kebun berkah kerjakan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, pentingnya memahami sasaran penyuluhan ya. Jadi sangat penting ya,
sahabat kebun berkah untuk memahami, mengidentifikasikan terlebih dahulu sasaran-sasaran yang akan kita capai, sasaran-sasaran yang kita perlukan di dalam kegiatan penyuluhan ya. Karena sasaran ini juga bisa menjadi pertimbangan di dalam menggunakan metode, menggunakan medianya seperti apa, menggunakan cara pendekatan seperti apa. Ini maka perlu benar-benar dipahami, benar-benar diidentifikasi terkait dengan sasaran itu ya. Jangan sahabat kebun berkah mentang-mentang penyuluh yang sudah handal misalkan diedukasi ke suatu daerah yang belum sahabat kebun berkah kenal, langsung aja melakukan penyuluhan. Maka nanti insya Allah hasilnya juga kurang baik ya, karena tidak mengenal sasarannya seperti apa, budayanya seperti apa, adat istiadatnya seperti apa, langsung saja datang, langsung menyuluh. Waduh, nanti bisa berabe ya hasilnya. Untuk itu pahami ya sasaran yang akan dijadikan sebagai subjek, sebagai partner di dalam kegiatan penyuluhan. Sahabat kebun berkah, hal-hal apa ya yang harus dipahami di dalam hal sasaran ini? Yang pertama adalah memahami karakteristik ya, memahami karakteristik dari sasaran kita. Yang tadi kita sebutkan bahwa sasaran kita adalah manusia, sasaran mempunyai cita-cita maupun tujuan hidupnya, sasaran penyuluhan bagian dari masyarakat. Sasaran penyuluhan juga memiliki adat istiadat, budaya, pengetahuan yang berbeda-beda, maka pahami itu sebagai suatu karakteristik yang ada pada sasaran penyuluhan. Yang kedua adalah memahami karakteristik wilayah penyuluhan ya. Wilayah juga harus kita pahami ya, ini berkaitan dengan kondisi keadaan lingkungan baik fisik maupun sosial ya, dan berbagai aspek ya. Ini fisiknya berbagai aspek, misalkan iklimnya, curah hujannya, keadaan dan jenis tanahnya, ketinggian tempat, kelembaban udara, topografi dan lain-lain. Dan ini adalah kondisi-kondisi fisik lingkungan yang harus sahabat kebun berkah selaku penyuluh harus kita pahami, harus kita ketahui benar-benar. Karena pertanian ataupun kehutanan, perkebunan itu tidak lepas dari kondisi-kondisi tadi ya. Jangan sampai kita melakukan penyuluhan budidaya misalkan di suatu daerah, kita tidak mengetahui, tidak memahami kondisi fisik lingkungan tadi, tidak memahami struktur tanahnya, misalkan sifat-sifat tanahnya, tidak memahami ketinggiannya, nanti tiba-tiba menyuluhkan suatu budidaya yang tidak tepat ya, kurang tepat dengan agroklimatnya. Ini juga berbahaya karena kemungkinan besar budidaya yang disampaikan akan tidak berhasil ya, karena tidak sesuai dengan agroklimatnya. Walaupun ya memang ada teknologi yang bisa jadi mengubah yang tadi tidak sesuai dengan agroklimatnya, tetapi tanaman itu bisa tumbuh, bisa produksi ya, tapi ini pasti akan mahal. Namun pada dasarnya sahabat kebun berkah harus memahami agroklimat yang akan dijadikan sasaran penyuluhan. Yang ketiga adalah memahami keadaan sosial ya, tadi sudah kita sebut sedikit ya, ada di situ tradisi-tradisi ya, misalkan di suatu desa ada suatu tradisi pertanian berpindah misalkan ya, lahan berpindah atau pertanian berpindah misalkan, terus teknologinya juga masih primitif ya, sistem pembagian kerja masih sederhana, terus swasembada, unit-unit sosial, membangun jalan dan sebagainya ya, jadi masih tradisional. Kita juga harus memahami itu karakter sosialnya seperti apa. Ada juga desa transisi ya, desa transisi ini dikatakan desa tradisional tidak, dikatakan desa modern juga tidak ya. Ada dualisme struktural ya, terkait
pada desa transisi ini. Ini juga kita harus pahami. Ada juga desa modern. Nah, desa modern ini sudah ada industri misalkan, ada pembagian kerja yang jelas misalkan, ada independent unit-unit kerjanya misalkan. Ini juga harus kita pahami. Tentunya kondisi sosial budaya terkait dengan karakteristik desa tadi, desa tradisional, desa transisi, desa modern juga kita harus pahami agar tidak salah ya. Nanti harusnya menjelaskan materi pada desa modern katakanlah, ternyata materi yang disampaikan untuk desa tradisional. Ini tidak akan match, sahabat kebun berkah. Ya, itulah sahabat kebun berkah terkait tentang seri ketiga terkait tentang penyuluhan ya. Seri ketiga terkait tentang penyuluhan, sasaran penyuluhan. Ini suatu hal yang memang harus sahabat kebun berkah pahami, harus sahabat kebun berkah ketahui sebagai penyuluh agar tidak salah sasaran. Kalau tidak salah sasaran, insya Allah penyuluhan yang sahabat kebun berkah lakukan akan berdampak positif, tidak berdampak negatif ya, tidak menentang terkait tentang suatu sistem budidaya misalkan, ataupun hal yang lain. Karena terkadang ketidakberhasilan dari suatu pendekatan penyuluhan, metode, materi, itu berawal dari ketidaktepatan dalam menentukan sasaran penyuluhan. Ya, sasaran penyuluh ya. Jadi itu ya menjadi kunci ya di dalam menentukan keberhasilan kegiatan penyuluhan. Begitu sahabat kebun berkah ya. Semangat terus para penyuluh, dan jangan lupa subscribe dan share channel ini nih ya, channel Junidiono Kebun Berkah. Dan banyak informasi, banyak edukasi yang ada dalam channel ini. Terus semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lestari.